Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zona09 TV. Seperti biasa, di video kali ini saya ingin memperjelas soal video yang kemarin yang tentang ini nih. Jadi kenapa saya mau memperjelas, karena ada yang komen katanya ceritanya kocak, nggak nyambung gitu kan. Jadi mungkin cara penjelasan saya, cara menceritakannya kurang Anda pahami. Jadi di sini saya memperjelas. Jadi begini, anak-anak LP itu ibaratnya namanya orang di dalam penjara itu kadang sumpek atau pikirannya itu pendek gitu kan. Jadi ya untuk hiburan lah, namanya bertahun-tahun di dalam, jadi apa aja lah mereka lakuin, terutama pada saat acara Piala Dunia bola. Nah, jadi kalau pas ada acara dunia, apa Piala Dunia itu, bola itu, jadi anak-anak DLP itu suka taruhan, berjudi gitu. Jadi mereka taruhan pegang siapa dengan taruhan uang. Nah, jadi si kawan saya ini, si almarhum ini, dia ini hobi taruhan, pasang taruhan, tapi dia belum pegang uang gitu. Maksudnya dia nggak pegang uang, cuman tos-tosan aja berani gitu kan. Nah, terus di LP ini kan anak-anak napi ini sering modus nipu-nipu, kayak modus-modus pakai pelayaran lah, modus-modus pakai akun polisi atau segala macamnya itu untuk mendapatkan uang, ya kan. Nah, nanti setelah mereka mendapatkan korban, mendapatkan target, uang ini dikirim ke rekening, ya kan. Nah, si rekening ini kalau dia rekeningnya pakai rekening orang, itu ada di dalam LP itu ada yang khusus dia punya rekening, tapi rekening ini bukan rekening asli. Maksudnya rekening datanya itu data bodong lah. Makanya sebutnya rekening bodong gitu. Karena apa rekening bodong? Jadi kalau misalkan uang itu nanti dikirim, terus otomatis namanya orang nipu, ya kan? Otomatis kan nanti dilacak. Nah, itulah fungsinya rekening bodong itu, supaya nanti nggak bisa dilacak. Kalaupun itu diblokir pun, rekening namanya rekening bodong. Emang untuk disediakan sama oknum ini untuk hal-hal kayak gitu. Terus kalau kita pakai rekening itu rekening potongannya macam-macam. Ada yang 20%, ada yang 15%, ada yang 10%. Tergantung yang pemegang rekening. Nah, jadi kalau misalkan 20%, kalau misalkan cair, misalkan 1 juta, berarti yang punya rekening 200, yang yang transfer itu berarti dapat 800. Jadi ada saling menguntungkan gitu. Karena apa? Supaya aman lah kan, nanti kalaupun dilacak si rekening itu kan rekening bodong, namanya pun nama nggak jelas. Maksudnya nama datanya data orang, entah orang itu meninggal atau misalkan data orang, pokoknya rekening bodong lah. Saya nggak tahu cara buatnya rekening bodong itu kayak gimana, cuman ada yang menyediakan rekening itu di dalam LP. Nah, cuman si kawan saya ini, si almarhum ini, dia hobi judi, nggak pegang duit. Nah, terus dia nekat segala macam, akhirnya hutangnya di mana-mana. Jadi dia banyak dapat tekanan, dapat ancaman karena dia punya hutang. Nah, dia janji sama orang nanti besok dia bayar, besok itu dia judi lagi, taruhan lagi, ya kan, taruhan lagi dengan harapan dia menang bisa bayar utang. Nah, jadi kayak gitu. Jadi terus berulang kayak gitu, akhirnya hutang dia banyak, dan bukan hanya satu orang, banyak. Jadi dicariin orang, ditekenin orang terus kan, dan akhirnya suatu hari dia dapat lah, mungkin modus kayak gimana gitu, dia dapat kenalan di online, di Facebook itu, dia dapat korban dan dia berhasil mencarikan uang. Nah, uangnya itu karena dia pengen untung semua. Kalau misalkan dia uangnya ditransferkan ke rekening bodong yang pakai jasa oknum itu, otomatis dia dapatnya harus dibagi lagi kan, harus dibagi persen lagi, dapat potongan. Nah, jadi si uang ini sama dia dikirimkan ke rekening ibunya, ke rekening dia sendiri gitu. Maksudnya rekening keluarga lah, pribadi dia kan, cuman ke rekening ibunya, atas nama ibunya. Nah, uang itu diambil, terus dia bayarin hutang-hutang semua tuh. Dia bayar semua hutang, pokoknya udah lunas hutang dia semua. Ya namanya habis itu beberapa hari kemudian
seminggu atau berapa hari kemudian lah kan, mungkin si korban yang dia tipu itu melapor ke polisi atau intinya melapor ke pihak bank atau ke polisi lah. Jadi rekeningnya ini dilacak atas nama siapa. Nah, otomatis ibunya ini yang atas nama rekening itu didatangin polisi dan diperiksa, akhirnya ditangkap polisi karena dia menerima uang hasil nipu dengan atas nama ibunya, dan dia yang narik uangnya, terus uangnya dia dikirimkan ke anaknya, dikasihkan ke anaknya yang ada di dalam LP. Nah, karena ibunya pun terlibat, jadi ibunya diproses di kepolisian, dan akhirnya dia pun jadi pikiran, frustasi, beban gitu kan. Nah, setelah itu, setelah dia tahu kabar kalau ibunya diproses, dia cari masalah dengan cara menunjukkan HP ke petugas di LP, karena HP itu kan dilarang di LP, ya kan. Kita tuh pegang HP ngumpet-ngumpet, pinter-pinteran sama petugas. Kalau ketangkap kita punya HP, ya kita akan diproses. Ancamannya apa? Kita bakal di sel tikus. Jadi di LP itu ada penjara, penjaranya di dalam penjara itu ada penjara lagi, sel tikus namanya. Itu ruangnya cuman untuk pas satu badan kita aja. Terus nggak ada airnya, jadi makan, tidur, semua berak pun dari situ. Nah, dan itu selama dia di sel tikus itu cuma satu hari dijatah air cuma satu botol aqua yang besar itu untuk satu hari jatahnya dia di sel tikus itu. Ternyata dia sengaja masuk sel tikus itu karena dia ada niat untuk bundir di sel tikus, karena mungkin beban pikiran dia yang karena ibunya dimasuk ke polsek atau ditangkap sama polisi, diproses kan masalah pencairan rekening pakai uang modus itu. Jadi dia menunjukkan kalau dia punya HP ke petugas dan dia ditangkap, dan akhirnya dia dimasukkan di sel tikus, dan besok harinya pas malam hari pagi-pagi ditemukan sama petugas kalau dia udah bundir. Nah, jadi inilah diperjelas sama saya, intinya dia gara-gara judi dia jadi banyak utang di dalam, terus dia modus dapat perempuan kenalan di Facebook, dan dia mencairkan uang itu tapi nggak pakai rekening yang disediakan sama oknum di dalam itu, karena mungkin dia pengen terima bersih gitu, nggak supaya nggak ada potongan. Tapi risikonya gitu, pas dilacak ya kena ibunya. Nah, ibunya diproses, dia mungkin frustasi dan akhirnya dia berencana, eh, jadi dia menyusun rencana lah bahwa dia punya HP, terus ketahuan sama petugas, ditangkap dan dimasukkan sel tikus, dan di sel tikus dia melakukan bunuh diri. Oke, jadi udah jelas ya ceritanya. Ini cerita singkatnya aja. Jadi buat kalian yang komen katanya kocak lah, nggak nyambung lah apa, jadi saya perjelas kayak gitu. Jadi di LP itu udah ada kerjanya masing-masing, yang megang rekening ada, yang tukang modusnya ada. Jadi buat kalian yang punya keluarga perempuan atau misalkan apalagi yang sering-sering di status Facebook itu, jadi nggak usah status galau-galau, karena anak-anak LP itu selalu memantau itu lancaran, apalagi yang suka posting-posting kemewahan, harta segala macam, itu jadi target. Jadi semoga bermanfaat. Oke.